dugaan pelanggaran etik. Desember 18, 2025, korban penipuan, Haji Herlina, mendatangi Kejaksaan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Ternate. Ternate, Intro Nusantara, korban penipuan, Haji Herlina Bustaman, mendatangi Kejaksaan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Ternate, Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025, untuk menyampaikan protes atas jalannya proses peradilan perkara pidana penipuan senilai 1,21 miliar rupiah dengan terdakwa Haji Mastura yang kini telah berstatus terpidana. Korban didampingi kuasa hukumnya dari kantor advokat dan konsultan hukum Muhammad Abdul Qadir dan rekan. Mereka menilai proses persidangan perkara nomor 141, Pit B. 2025, PN. T telah mencederai rasa keadilan korban. Menurut kuasa hukum korban, sidang yang digelar pada tanggal 16 Desember tahun 2025 seharusnya beragendakan pembacaan pembelaan terdakwa, pleidoy. Namun, setelah pleidoy dibacakan, tahapan persidangan dinilai tidak berjalan. Secara hukum acara, setelah pleidoy seharusnya ada replik dari jaksa penuntut umum, kemudian duplik dari terdakwa, dan selanjutnya musyawarah majelis hakim. Semua tahapan ini penting, terlebih karena perkara ini melibatkan kerugian besar dan banyak pihak, ujar Muhammad Abdul Qadir, dalam rilisan resmi yang diterima media ini, Kamis, tanggal 18 Desember tahun 2025. Ia menjelaskan, dalam perkara tersebut terdapat sejumlah pihak yang disebut-sebut oleh terpidana, mulai dari pejabat daerah, yayasan keagamaan, pemilik tanah, hingga pihak ketiga yang dipinjam uangnya oleh korban untuk memenuhi permintaan terpidana. Oleh karena itu, musyawarah hakim dinilai krusial untuk menggali fakta secara menyeluruh. Namun, pihak korban menyesalkan karena pada sidang yang disebutnya berlangsung secara dadakan tersebut, agenda persidangan justru langsung dilanjutkan ke pembacaan putusan pengadilan. Ini sangat mengejutkan dan mencederai rasa keadilan korban yang mengalami kerugian miliaran rupiah, tegasnya. Lebih lanjut, kuasa hukum korban menyebutkan bahwa sebelumnya jaksa penuntut umum mengakui jadwal persidangan seharusnya berlangsung hingga akhir Januari tahun 2026, bahkan bisa lebih lama apabila pendalaman perkara dilakukan secara serius. Namun dalam praktiknya, jadwal persidangan dinilai dipangkas, termasuk nilai kerugian yang semula 1,21 miliar rupiah menjadi 700 juta rupiah. Putusan dijatuhkan dalam sidang yang berlangsung kurang dari 20 menit. Bahkan pada hari yang sama, terdakwa langsung mendapat putusan pidana 10 bulan penjara, kata Abdul Qadir. Ia menilai hukuman tersebut tidak sebanding dengan perbuatan terpidana. Pasalnya, Pasal 378 KUHP tentang penipuan memungkinkan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara, terlebih dengan modus yang disebut kompleks dan terencana. Pihak korban juga mengeluhkan sikap jaksa penuntut umum yang dinilai tidak responsif. Menurut mereka, upaya korban untuk meminta penjelasan justru berujung pada perlakuan tidak menyenangkan saat mendatangi kantor kejaksaan. Atas kondisi tersebut, korban menyatakan akan menempuh upaya hukum lanjutan dengan mengajukan banding. Selain itu, korban juga berencana melaporkan dugaan pelanggaran etik dan prosedur kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia serta Badan Pengawas Mahkamah Agung. Terkait pernyataan kuasa hukum terpidana di media, pihak korban menyayangkan sikap tersebut. Mereka menilai kuasa hukum terpidana tidak semestinya bertindak seolah-olah mewakili jaksa maupun pengadilan. Korban dan kuasa hukumnya mendatangi pengadilan dan kejaksaan, bukan kuasa hukum terpidana. Mengapa justru pihak kuasa hukum terpidana yang memberikan klarifikasi ke publik, pungkasnya? Yuda, Red.